Dan pemirsa, kini kami telah terhubung dengan reporter VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara yang meliput final Konvensi Nasional Partai Republik. Halo Patsy. Halo. Ya, Patsy, bagaimana jalannya Konvensi Nasional Republik sejauh ini? Siapa saja masa yang dibidik dan apa pesan yang disampaikan? Malam terakhir Konvensi Partai Republik akan digelar sekitar 9 jam lagi di Washington DC. Ini formatnya hampir sepenuhnya virtual, kecuali pidato yang akan disampaikan oleh Presiden Trump dari Gedung Putih. Nanti saya akan berada di sana bersama mungkin sekitar lebih dari 1.000 massa yang diundang. Ini juga menjadi kritik karena di tengah pandemi ini Presiden Trump mengadakan pengumpulan massa yang besar seperti ini. Kemudian juga siapa massa yang ditarget adalah ada dua kelompok besar ya. Yang pertama adalah mereka yang tidak mendukung Presiden Trump, perempuan, kulit hitam, Hispanik. Kalau kita lihat dari beberapa hari sebelumnya ini program sangat menitik beratkan pada hal-hal apa saja yang sudah dilakukan Presiden Trump untuk perempuan. Misalnya banyak sekali pejabat Gedung Putih perempuan yang tampil berpidato. Lalu apa yang dilakukan untuk kaum kulit hitam dan juga Hispanik, yaitu meningkatkan kesempatan ekonomi. Ini dikritik karena dinilai tidak mencerminkan realita karena banyak kebijakan Presiden Trump yang dinilai merugikan perempuan, contohnya dalam hal kesehatan reproduktif, dan juga isu-isu yang memberatkan kelompok minoritas seperti misalnya mulai dari pendidikan, kemudian perumahan, berbagai hal hingga hal-hal yang memicu kerusuhan rasial yang sekarang ini sedang terjadi di Amerika Serikat. Itu kelompok pertama yang disasar. Kelompok kedua adalah mereka yang memang sudah menjadi pendukung Presiden Trump. Contohnya mereka kaum Kristen Injili misalnya yang banyak sekali mendengarkan pidato terkait misalnya bagaimana Presiden Trump itu sangat mendukung kebijakan anti-aborsi. Juga mereka yang setuju akan hak untuk memanggul senjata. Mereka ini juga diperhatikan dalam Konvensi Nasional Partai Republik ini. Nah, apakah akan efektif atau tidak, kita akan lihat beberapa minggu ke depan menjelang Pilpres November mendatang, apakah akan ada peningkatan dukungan bagi Presiden Trump yang saat ini sekitar 43% didukung oleh rakyat Amerika Serikat. Ya, Patsy, selama seminggu ini sejumlah tokoh berpidato termasuk Wapres Mike Pence, Ibu Negara Melania Trump, dan putra-putri Trump. Lalu apa argumen mereka agar Trump terpilih kembali? Kemarin saya menyaksikan pidato Wakil Presiden Mike Pence ini dari Fort McHenry. Ini adalah lokasi bersejarah tempat bangsa Amerika dulu melawan penjajah Inggris di awal abad 19. Dan jadi sangat patriotis, sangat nasionalis, dan pesan yang disampaikan Mike Pence adalah law and order, hukum dan ketertiban. Konteksnya Anda tahu saat ini Amerika Serikat sedang dilanda kerusuhan rasial yang dipicu dari kematian George Floyd Mei lalu, memicu gelombang Black Lives Matter, hingga diperparah lagi akhir pekan kemarin ada seorang laki-laki kulit hitam, Jacob Blake, di Wisconsin yang ditembak oleh polisi dari jarak dekat dari belakang. Ini semakin memicu kerusuhan rasial. Pesan yang disampaikan oleh Mike Pence adalah bahwa pemerintahan Presiden Trump ini tidak suka hal-hal seperti itu, ingin memberangus demonstrasi yang mereka anggap sebagai sudah bersifat anarkis. Itu pesan yang disampaikan. Sementara Melania Trump menyampaikan, mungkin satu-satunya ya pembicara selama Konvensi Partai Republik ini yang menyampaikan simpatinya terhadap para korban COVID-19. Ini disampaikan dari Gedung Putih. Sementara putra-putri Trump menyampaikan kembali argumen bahwa hanya ayah mereka lah yang bisa make America great again, membawa ekonomi bangsa Amerika ini kembali ke seperti kondisi sebelum COVID-19. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara melaporkan dari Gedung Putih, Washington DC.